Koneksi antar materi, modul 1.1, kesimpulan dan refleksi. Calon guru penggerak angkatan 7, Kota Bogor, Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berdirinya Taman Siswa pada tahun 1920 oleh Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Pendidikan yang awalnya hanya ditujukan untuk sekelompok golongan dengan tujuan kepentingan kolonial Hindia Belanda dialihkan menjadi pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa pendidikan adalah fondasi penting bagi terciptanya peradaban suatu bangsa. Untuk itu, pemaknaan akan arti pendidikan menjadi hal penting bagi para pendidik. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran pendidikan yang baik adalah yang menuntun pada kodrat anak. Pendidikan dan pengajaran adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah proses memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan diibaratkan seperti petani. Petani dapat merawat, menyiram, dan memberi pupuk pada tanaman. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat dijaga, namun petani tidak dapat mengganti kodrat dari tanaman tersebut. Jika kodratnya adalah padi, maka hasilnya pun akan menjadi padi, tidak bisa diubah menjadi jagung atau tanaman lain. Dalam proses menuntun dapat dilakukan dengan 3 semboyan. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, artinya di depan pendidik menjadi teladan bagi muridnya. Misalnya dalam hal membuang sampah dengan benar, guru menjadi contoh dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua adalah Ingmadyo Mangunkarso, artinya di tengah-tengah pendidik membangun semangat murid. Misalnya, saat ada murid yang membuang sampah tidak pada tempatnya, guru mengingatkan murid tersebut. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, artinya di belakang pendidik memberikan dorongan bagi murid. Misalnya memberi dorongan bagi siswa untuk mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kultur alam. Kodrat zaman. Sebagai seorang pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Refleksi sebelum mempelajari modul 1.1. Pertama, anak ibarat kertas kosong, yaitu guru memiliki kendali penuh atas perkembangan dan pendidikan anak. Kedua, teacher center learning, yaitu guru dominan sehingga pembelajaran terpusat pada guru. Ketiga, sumber belajar. Sumber pembelajaran terbatas pada apa yang tertuang dalam buku dan pengetahuan guru. Setelah mempelajari modul 1.1, konsep filosofis, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran dan kodrat anak, bahwa pendidikan harus berpusat pada anak tanpa menghilangkan kodrat anak, yaitu bermain. Melalui permainan, pendidikan dapat menuntun tumbuh kembang dan mengembangkan budi pekerti anak, seperti gotong royong, mandiri, bertanggung jawab, toleransi, dan peduli. Kegiatan bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam kegiatan belajar di sekolah. Guru merupakan fasilitator yang harus menuntun dengan penuh kesabaran untuk dapat mengarahkan anak menemukan potensi dan mengajarkan keterampilan sesuai kodrat zamannya, sehingga anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
Menuntun yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara jika direfleksikan ke dalam pendidikan abad 21 ini, yaitu pendidikan perlu mengarahkan siswa untuk melakukan kolaborasi, berpikir kritis, mengkomunikasikan segala sesuatu, menggerakkan siswa untuk kreatif dan inovatif. Sementara itu, maksud dari kata selamat dan bahagia adalah menuntun siswa untuk mewujudkan student well-being. Pembelajaran bersifat menuntun siswa ke arah yang lebih baik dengan tanpa memaksakan, sehingga dapat mendorong anak menemukan kemerdekaan belajar. Murid merdeka dalam pembelajaran dapat dicapai salah satunya dengan cara memberikan ruang gerak siswa untuk kreatif, membuat tugas guru juga memberikan pilihan waktu yang diinginkan oleh siswa. Tujuan pembelajaran ini berpusat pada siswa menuju merdeka belajar. Hal yang segera harus diterapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, melakukan asesmen diagnosis awal dan asesmen diagnosis berkala. Yang kedua, merancang strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang ketiga, merancang strategi pembelajaran dengan model pembelajaran yang menyenangkan, belajar sambil bermain. 4. Merancang pembelajaran yang dapat mengembangkan minat dan bakat siswa. 5. Menerapkan semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Arso Sing Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan koneksi antar materi. Salam guru penggerak, teruslah berinovasi dan menginspirasi. Salam sehat dan bahagia.